Assalamualaikum semuanya teman-temanku dimanapun berada. Ada kak lagi nongol di HP tak iye. Bergaya dulu pakai buket anakku. Baru sampai pergi lagi. Beginilah kalau nenek lagi bergaya. Hei 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 hei, jangan heran kalau nenek ini bergaya. Pegang buket sungguh senang hatinya bila melihat anaknya jatuh bangun kuliah anakku teman-teman. Tapi alhamdulillah dari support dari teman-temannya ini dikasih buket nih. Baru pulang pergi lagi ke rumah dosen ngerjain tugas. Sungguh enaknya merasain bangku kuliah yang ada orang tua ya, yang mampu. Jangan malas-malasan kuliahnya biar pinter biar nggak jatuh bangun. Karena kalau tak ada pendidikan, bagi saya ini ya, baju cantik apapun dipakai rasanya kurang gitu. Kalau kita ada pendidikan yang mumpuni gitu, senang aja melihatnya disertai dengan keindahan. Begitu. Ini loh teman-teman, anakku ini kasihan. Kan dia tuh kerja sambil kuliah. Pokoknya jatuh bangun lagi. Udah bangun jatuh lagi, udah jatuh bangun lagi, ya kan? Pokoknya mental betul deh dibuatnya. Aduh, kuat betul lah ada dibuatnya. Ini teman-temannya mungkin saking senangnya melihat anakku itu ya. Akhirnya sidang skripsinya tuh terakhir hari Senin. Nah, ini hari apa ya? Insya Allah mungkin nanti bentar lagi sudah. Ya, setidaknya adalah agak senang sedikit, enggak keburu waktu. Misalnya ini kadang kerja balik kerjain tugas, tiba-tiba ada kawannya juga yang minta dikerjain tugasnya sama-sama. Aduh, pernah loh sekali anakku itu kan, tugas kawannya dikerjain. Kadang ada sudah mau skripsi tuh orang kawannya, padahal enggak sama itu. Misalnya kan di senior apa junior namanya ya, dia orang tuh sudah mau kerjain skripsi dikerjain, minta bantu juga sama anakku, bagus nilainya. Nah udah tuh ada lagi temannya minta kerjain berdua, kawannya dapat juara 1, dia enggak, padahal sama-sama kerjainnya. Pernah juga dikerjain punya kawannya, minta tolong, soalnya kan kawannya tuh kerja, jadi kawannya ini dibilangin aja yang ini mau dikerjain, tolong dikerjain juga. Itu pun juara 1 kawannya, dikerjain punya dia sendiri nggak juara.
tadi pernah juga debat bahasa Inggris, dapat juara 1. Ini tadi habis dari dosen dikasih buket dari kawannya. Ini ibu ini ngomong senang aja loh melihat anakku ada dikasih kayak gini teman-teman. Siapa sih yang gak senang melihat anaknya kayak gini dikasih bunga, bentuk support gitu loh. Ya Allah, itulah saya bilang tadi, seandainya orang yang di luar itu misalnya masih ada ibu bapak mampu menyekolahkan anaknya, jangan disia-siakan. Soalnya saya udah melihat anakku kesian jatuh bangun itu kerja sambil kuliah, kadang pinjam sama itu adekku. Untung adekku itu kesian mau bantu. Oh iya, siapa lagi kalau bukan sama saudara kita diminta tolong kalau kita susah kan. Kadang orang kita ada mau pinjam sama teman pun baru mau bilang, udah bilang tak ada duitnya. Adekku ini bukannya juga kerja kantoran, tapi wakil dosen. Apa namanya tuh ya? Wakil apa namanya ya? Jadi dia berkebun, nggak kerja lagi dia. Biasanya busana sambil kuliah juga adekku ini. Tapi dia udah lulus, jadi ini asisten dosen. Asisten dosen itu adekku, teman-teman ada di Bengkong itu, apa namanya saya nggak tahu itu. Pokoknya itu deh, itulah yang bantu anakku ini kesian. Soalnya mau bayar uang skripsi nggak bisa bayar, saya sedih kali loh. Tapi saya nggak bisa nangis, cuma bisa sedih doang. Saya merasa ini sebagai ibu nggak berguna. Soalnya saya tuh jualan cuma bisanya makan doang sama anakku. Anakku yang satu tuh tak sekolah karena dia mau sekolah SMK, saya tak mampu. Jadi itulah, tunggu kakaknya ini lulus kuliah. Karena saya ini kalau dia mau sekolah SMA mungkin bisa lah saya nyicil uang SPP-nya kan. Tapi kalau SMK itu mahal. Aduh, sungguh deh. Saya tuh kalau melihat anak orang tak sekolah ya, ada ibu bapak masih lengkap. Walaupun bapak tiri, tapi masih ada mama. Kalau nggak sekolah itu sedih rasanya melihatnya. Soalnya anakku juga nggak sekolah kayak gitu deh, nggak sekolah. Dia tak mau sekolah SMA, maunya SMK. Tapi apalah daya mamanya ini kan, hanya mengharapkan anak menyekolahkan adiknya itu pun kalau mampu. Saya pun kalau ada duit ingin anakku sekolah setinggi langit. Misalnya kalau itu pun ada setinggi langit orang sekolah, teman-teman, itulah membuat saya sedih sekali. Apalah daya mamanya dia, cuma orang jualan pecel doang, itu pun cukupnya makan satu uang jajan pun kadang 5.000, kadang 10.000 ku kasih anakku semampuku, teman-teman. Jadi ini anakku tak mau sekolah, susah sekali kalau
Kita nih mau nyekolahkan anak tapi dia tak mau, bukan kemauan dia, jurusan dia. Kita mau di SMA tapi dia mau SMK. Mudah-mudahan nanti kakaknya ini udah tamat kuliah kan, bisa sekolahkan adiknya, insya Allah kalau dia ada rezeki nanti. Itulah saya sebagai ibu ini agak senang lah sedikit, soalnya sudah mau, insya Allah sudah mau wisuda. Itu pun bantuan adikku, teman-teman pinjamin duit uang skripsi anakku ini yang mau wisuda, insya Allah Desember mungkinlah itu, insya Allah. Rasanya kalau melihat anak ini nggak sekolah, gimana rasanya perusahaan ini ya. Soalnya saya sudah merasa tak ada sekolah. Apa yang bisa kita kerjain tanpa sekolah? SMA aja orang di sini ogah-ogahan kalau kerja kantoran itu harus kuliah. Tapi mungkinlah anakku nanti insya Allah kerjaannya bagus ya teman-teman. Soalnya kalau tak ada sekolah susah di Batam ini, apalagi kalau tak ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini penting loh teman-teman. Saya pun udah tua pingin belajar bahasa Inggris. Sekarang saya tahunya aja bahasa Inggris tuh no. No itu tak tahu betul apa enggak sebutannya tuh no. Why not? Why not itulah yang bahasa saya tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Itulah saya bilang makin tua makin banyak kita mau belajar, bukan hanya anak-anak aja, anak muda aja. Makin tua kita kata orang kasarnya ya, makin tua atau makin banyak umur, kita harus banyak belajar apapun itu ya. Karena kita nih kalau tak bisa belajar apapun yang kita bisa, kadang susah. Itulah kata orang, senang susah hidup ini, ada keadaan lah yang bisa merubahnya juga. Iya teman-teman, kesannya saya nih curhat dong. Maaf ya teman-teman, saya agak sedih kalau ngomongin anak. Mana saya pingin sekali anakku sekolah yang pinter, gak macam saya. Saya nih hanya taunya makan minum ibaratnya. Kalau ibarat orang kasarnya gitu ya, ngomong kasarnya, orang tua gak berpendidikan, itulah saya. Jadi saya kerjanya itu hanya bisanya jual pecel, itu pun masih belajar. Untungnya orang alhamdulillah suka. Jualan soto pun belajar, bukan belajar dari sekitar saya, tapi dari YouTube. Alhamdulillah orang juga suka. Jual mie ayam, bukannya belajar kiri kanan juga, dari YouTube juga. Itulah gunanya HP teman-teman, walaupun tak belajar setinggi langit, biar umur udah banyak harus kita belajar demi masa depan kita, semampu kita bisa bekerja demi uang jajan anak kita, walaupun ibaratkan sebungkus nasi padang, alhamdulillah. Itulah ceritaku teman-teman. Maaf ya kalau ceritaku ada yang nggak suka, maaf ya. Assalamualaikum teman-temanku semuanya.